Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Menebang kayu di hutan Bintuni, seorang pria hilang selama 3 hari. Mencuri uang puluhan juta di sebuah rumah, 2 pemuda di Merauke, Papua Selatan, diringkus polisi. Gigihnya Mama Ane Eibe, wanita asal Demta, Kabupaten Jayapura, yang berjualan roti untuk kelangsungan hidup. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan pria Parubaya yang dilaporkan hilang selama 3 hari di Teluk Bintuni, Papua Barat. Korban Roy Runtunuwu ditemukan di dalam hutan dalam kondisi selamat. Ia kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Roy Runtunuwu pamit dengan istrinya untuk membereskan sisa pekerjaan menebang pohon di hutan Manimeri, Teluk Bintuni pada hari Sabtu. Korban berangkat pukul 8 pagi namun tidak kunjung pulang ke rumah. Keluarga panik dan bersama masyarakat, mereka mencari korban ke hutan, namun tidak ditemukan. Keluarga melapor ke tim SAR dan berhasil menemukan Roy. Setelah seharian dilaksanakan pencarian, sekitar pukul 5:05 sore, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tidak jauh dari lokasi posko dalam keadaan selamat, tetapi dengan kondisi yang lemas dan terdapat beberapa luka di kaki korban. Selanjutnya kami dari tim medis Basarnas sempat melakukan perawatan atau pertolongan pertama pada luka korban. Selanjutnya kami membawa atau mengevakuasi korban ke Puskesmas Manimeri SP4 Teluk Bintuni. Korban ditemukan dalam keadaan lemas karena tidak makan selama beberapa hari. Kepada tim SAR, korban mengaku bingung karena jalan yang ia lalui tertutup pepohonan. Saat ini, Roy masih menjalani perawatan di Puskesmas Manimeri, Kabupaten Bintuni, Papua Barat. Tim SAR mengimbau warga yang masuk ke dalam hutan agar berhati-hati dan membawa kompas sehingga tidak tersesat. Edi melaporkan dari Bintuni, Papua Barat. Dua pelaku pencurian akhirnya diringkus polisi setelah bersembunyi selama 2 minggu. Keduanya ditangkap di sebuah tempat persembunyian di Jalan Radio, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berdasarkan laporan warga, polisi langsung melakukan penyisiran dan berhasil menangkap keduanya tanpa perlawanan. Kasih Humas Polres Merauke AKP Prih Sutejo mengatakan 2 pelaku membobol sebuah rumah dan mencuri uang sejumlah 36 juta rupiah. Sejak saat itu, keduanya bersembunyi dan berupaya menghilangkan jejak. Namun upaya itu berhasil digagalkan petugas yang mengendus lokasi keberadaan mereka. Tim Opnal Satreskrim Polres Merauke telah melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku pencurian dan pemberatan. 2 di antara pelaku tersebut, diantaranya 1 masih di bawah umur, yaitu masih 16 tahun. Kemudian pencurian tersebut dengan cara membongkar jendela, kemudian masuk ke dalam rumah dengan kerugian yang dialami oleh korban sebesar sekitar 36 juta rupiah. Kemudian saat dilakukan pendalaman, ternyata kedua pelaku juga pernah melakukan pencurian di Jalan Spadem. Polisi tidak menemukan uang yang dicuri karena sudah digunakan kedua pelaku untuk berfoya-foya. Kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Anggota Polri Bribda Joshua Rituan Oberlin Nainggolan, korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, Kramat Jati, Jakarta. Korban dievakuasi dari Rumah Sakit Bayangkara Jayapura menggunakan maskapai komersial pada Rabu pagi. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Jayapura AKBP Romi Sebastian mengatakan kondisi Bribda Joshua dalam keadaan stabil, namun ia harus dirujuk ke Rumah Sakit Polri di Jakarta untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dari tim spesialis. Bahwa Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan, anggota Polri Polres Yaukimo yang menjadi korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Dekai, Kabupaten Yaukimo telah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Kramat Jati, Jakarta. Pasien sudah ditangani sesuai standar medis di Jayapura dan kini dirujuk ke Jakarta guna mendapatkan perawatan lanjutan oleh tim dokter spesialis. Untuk kondisi Bribda Joshua saat ini stabil, namun proses pemulihan secara menyeluruh akan sangat tergantung pada hasil tindakan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Kramat Jati. Polisi memastikan situasi di Yaukimo saat ini terkendali dan aktivitas masyarakat berlangsung normal. Sejumlah anggota Satgas Operasi Damai Kartens siaga di lokasi untuk mengantisipasi gangguan keamanan. 28 Mei lalu Bribka Joshua diserang sekelompok orang saat hendak menjenguk keluarganya yang dirawat di Rumah Sakit Dekai, Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Ia menderita sejumlah luka bacokan, namun nyawanya berhasil diselamatkan. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tingkat pengangguran di Kabupaten Merauke, Papua Selatan saat ini jumlahnya tergolong tinggi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan kerja. Untuk itu, Pemkab Merauke menyambut baik sikap Kementerian Tenaga Kerja yang meminta pengusaha untuk tidak mencantumkan batas usia dalam syarat rekrutmen kerja. Menurut Wakil Bupati Merauke, Faujuni Haya, batas usia pencari kerja masih menjadi hambatan besar bagi warga Merauke yang ingin bekerja. Ia berharap pemerintah memberlakukan kebijakan khusus di setiap daerah. Ini kan kita harus punya kekhususan lah. Kita kan sebagai daerah ini ya, otonomi baru dan juga kita kan Papua. Jadi pasti masih tergantung pada kekhususan kami sebagai masyarakat Papua. Tentu ini juga harus menjadi kebijakan yang tidak bisa dipukul ratakan di kami pastinya. Karena pengangguran anak-anak kami di lulusan S1 ini sangat luar biasa. Hampir setiap hari pengaduan mereka nganggur dan lain sebagainya. Ini kan juga harus seimbang dengan adanya banyak perusahaan di PSN kita harus menampung anak-anak kita begitu. Tapi edaran dari Kementerian Tenaga Kerja sudah disampaikan ke pengusaha, Bu Wakil? Ya, saya pikir pengusaha sudah banyak yang tahu juga, tetapi ini kan juga bagian dari perhatian pemerintah daerah bagaimana kita juga harus menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa kami sebagai daerah otonomi khusus Papua juga harus dilihat dari sisi yang berbeda karena jangan sampai banyak anak-anak kita yang pengangguran juga. Bupati menyambut positif kebijakan Kemenaker dalam proses rekrutmen tanpa batas usia. Namun sekali lagi, Bupati berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada daerah-daerah tertinggal seperti Merauke. Pekan lalu Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran ke seluruh pengusaha agar tidak mencantumkan syarat usia dalam perekrutan karyawan. Sikap Kemenaker ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan pasar kerja yang inklusif, adil, dan bebas diskriminasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petani hortikultura di Merauke, Papua Selatan merasa tersisih dan tidak mendapat perhatian yang adil terkait program strategis nasional yang tengah digencarkan pemerintah pusat. Di sektor pertanian, pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan produksi padi dan distribusi alat pertanian modern khusus untuk petani padi.
Namun perlakuan yang sama tidak diterima petani hortikultura di Merauke. Hadi misalnya mengandalkan hidup dari menanam cabai dan sayuran. Ia kecewa karena program pertanian yang digulirkan pemerintah seolah hanya menyasar petani padi. Padahal Hadi dan petani hortikultura lainnya juga memasok bahan pangan penting seperti cabai, tomat, dan aneka sayuran bagi masyarakat Merauke. Kita itu selaku petani horti kan sama-sama berjalan dengan petani pangan. Kalau petani pangannya misalnya dapat bantuan Alsintan, ya minimal kita juga harus mendapatkan. Karena kita harus berjalan bersama-sama untuk menahan inflasi di Indonesia ini. Mas Hadi nanam apa di rumah? Kalau saya petani horti, jadi saya tanam cabai, tomat, sayur mayur semua. Sejauh ini sudah ada bantuan belum dari alat-alat pertanian apa atau pupuk apa? Kalau untuk dari pemerintahan kita belum mendapatkan. Belum dapat sama sekali. Belum ada. Jadi selama ini menggarap secara apa? Secara sendiri. Manual. Manual. Ya? Iya, kita beli alat pun alat sendiri. Oh, gitu. Pribadi beli. Nah, apa harapan Anda kepada pemerintah terkait dengan hal ini? Harapan saya untuk di pemerintah adalah kita sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan pertanian. Kalau di pangannya dikasih bantuan Alsintan, minimal kita juga harus mendapatkannya. Kepala Dinas Pertanian Papua Selatan, Paino, mengatakan program pemerintah memang bertujuan meningkatkan produksi beras untuk mengantisipasi krisis pangan global yang diprediksi terjadi 3 tahun ke depan. Saat ini memang pemerintah pusat dalam hal ini di Kementerian Pertanian lagi fokus mengejar pertanian dalam hal ini untuk bagaimana nanti ke depan 3 tahun depan itu yang diprediksi akan terjadi gejolak pangan dunia, sehingga Pak Menteri itu fokus ke pertanian dulu, dalam ini pertanian padi. Nah, yang lain itu nanti menyesuaikan. Jadi bukan berarti dia nanti saat ini lagi fokus ke itu dulu, ke pangan dulu, pangan dalam hal ini pertanian dulu. Tetapi hortikultura itu kan juga masuk di dalam pangan, Pak? Iya, masuk dalam pangan, tapi sekarang ini memang diprioritaskan dulu itu dulu, karena yang sekarang kan horti ini kan boleh dianggap mungkin sudah agak mampu lah, agak sudah berkembang petani horti sama petani yang lainnya. Tapi saat ini memang pemerintah lagi pusat ke pertanian, kalau yang polisi itu juga jagung. Dinas Pertanian Papua Selatan didesak tidak menutup mata terhadap kebutuhan petani hortikultura yang tersebar di 22 distrik di Merauke. Mereka berharap pemerintah memberikan bantuan yang lebih merata sehingga petani hortikultura juga bisa ikut menopang ketahanan pangan di wilayah Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap hewan kurban, terutama sapi. Tak hanya sapi yang dipotong di rumah potong hewan atau RPH, tetapi juga yang akan dipotong di rumah-rumah warga maupun masjid akan diperiksa kesehatannya. Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke, Marta Bayu, mengatakan hewan kurban wajib sehat karena akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sapi itu nanti sebelum disembelih kan tentunya ada pemeriksaan kesehatan dari tim ya, yang kami gabung dengan tim provinsi, para dokter ya, dokter dan juga para petugas. Sejauh ini kami baru beberapa sapi yang diperiksa yang kita keluarkan dari Merauke ya. Misalnya kemarin ada pengiriman ya, termasuk sapi bantuan Presiden yang ke MAPI, ke Asmat. Namun secara keseluruhan pemeriksaan itu nanti baru akan terjadi min 1, min 2 seperti itu untuk sapi-sapi yang disembelih di rumah potong hewan ruminansia. Dan juga tentunya ada pemeriksaan karena penyembelihan ini bukan hanya di RPH ruminansia tapi juga terjadi di beberapa masjid-masjid. Marta Bayu juga menegaskan pemeriksaan terhadap sapi dan kambing dilakukan secara seksama untuk menghindari penyebaran penyakit mulut dan kuku yang masih perlu diwaspadai. Dinas Peternakan mendata ada 140 hewan kurban yang akan dipotong di rumah pemotongan hewan Merauke. Sementara di rumah warga dan masjid belum terdata oleh dinas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang libur panjang Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Merauke, Papua Selatan akan mengantisipasi lonjakan permintaan bahan bakar minyak. Pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani Merauke misalnya memastikan pasokan BBM masih aman dan akan tersedia selama masa libur Idul Adha.
Pengelola SPBU mengaku sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga kelancaran suplai BBM. Kalau untuk menjelang hari raya Kurban? Untuk suplai dari Pertamina untuk sementara ya masih seperti biasa, belum ada konfirmasi dari Pertamina untuk penambahan kuota atau penambahan Kuota ya? Kuotanya. Kalau untuk Pertalite berapa hari ini? Hari ini berencananya yang kita dapat info masih dapat 10 KL. 10 KL ya. Kalau untuk Pertamax? Pertamax juga 10 KL karena kita punya stok masih mencukupi untuk beberapa hari ke depan. Jika saja ada peningkatan penjualan, kira-kira apakah Pertamina biasanya mensuplai kembali atau seperti apa? Kalau ada peningkatan berarti kita ada penambahan dari Pertamina. Gitu ya. Setiap libur panjang, permintaan BBM di sejumlah SPBU meningkat tajam, khususnya untuk jenis Pertalite. Selama ini, pasokan BBM di Merauke kerap tersendat karena pasokan yang tidak lancar, sehingga menimbulkan antrian panjang di SPBU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus flu burung saat ini kembali merebak di sejumlah negara. Sejumlah ilmuwan mewanti-wanti bahwa flu burung berpotensi menjadi pandemi berikutnya. Di Merauke, Papua Selatan, Dinas Kesehatan setempat mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus avian influenza ini. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Nevil Muskita, mengatakan bahwa pihaknya saat ini rutin melakukan penyemprotan disinfektan di kandang-kandang peternak sebagai langkah awal pencegahan. Saya kira sama seperti COVID ya, kewaspadaan ya. Kewaspadaan perlu ditingkatkan ya. Tentu saja untuk mencegah masuknya ya di pintu-pintu masuk. Pintu masuk. Tentu saja ada juga instansi dari kementerian kan di tingkat kabupaten itu kan ada badan kekarantinaan. Jadi saya kira kita bermitra untuk mencegah masuknya virus ke Merauke misalnya di pintu-pintu masuk tadi, baik di bandara maupun di pelabuhan. Gejala umumnya seperti apa itu, Dok? Sama seperti infeksi saluran napas biasa. Kasus flu burung di Merauke pernah menjadi perhatian serius pada tahun 2020. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke saat itu melaporkan sekitar 68.000 ayam ras petelur mati mendadak akibat infeksi virus H5N1. Kematian massal ini berlangsung sejak Desember 2019 dan mencapai puncaknya pada Maret 2020. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah daerah mengimbau peternak untuk aktif melakukan pemantauan kesehatan unggas, menerapkan biosecurity, menjaga kebersihan kandang, serta melaporkan setiap kasus kematian mendadak unggas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memang benar bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ane Eibe kini tinggal menikmati kerja keras yang ditaburnya selama bertahun-tahun sebagai orang tua tunggal. Perjuangan dan pengorbanannya untuk menghidupi 8 anaknya bisa menjadi inspirasi. Untuk mendapatkan penghasilan, wanita asal Demta, Kabupaten Jayapura ini berjualan roti di Pasar Mama Papua. Ia mampu menopang biaya anaknya bersekolah dan bahkan ada yang ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Setiap hari, Mama Ane berjualan roti dibantu 2 orang keluarganya. Sepeninggalan suaminya pada tahun 2001, Mama Ane harus bekerja keras memutar otak menyekolahkan 8 orang anaknya. Sejak tahun 2022, Mama Ane sudah memulai usaha, yaitu berjualan pinang namun sangat sepi dan tidak mampu bersaing. Tahun 2007, Mama Ane kemudian beralih ke jualan roti yang dinilainya lebih mumpuni karena saat itu penjual roti masih sangat minim. Awal berjualan, ia membuka lapak jualan rotinya di Pasar Kaget di halaman pertokoan di Jalan Gelael. Namun pada tahun 2012, Pasar Kaget pindah ke Pasar Mama Papua yang berada di Jalan Percetakan.
Setiap hari, Mama Ane menjual 15 kg roti yang dikemas dalam 80 potong. Pada pagi hari, Mama Ane mengolah adonan roti di rumahnya. Lalu dijual di Pasar Mama Papua pukul 7 malam hingga habis terjual. Per potong roti ia jual berkisar Rp10.000 hingga Rp12.000. Dengan nilai keuntungan bisa mencapai Rp400.000 per hari. Ada 3 macam roti yang Mama Ane jual, yaitu roti isi kacang, isi coklat, dan roti tanpa isi. Di lokasi ini dirinya tidak menyewa lapak, tapi hanya membayar retribusi sampah Rp5.000 per hari. Banyak pengorbanan yang sudah dilaluinya panjang selama beberapa tahun agar bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana. Dalam berjualan roti yang tidak menentu, terkadang sepi, ia tetap optimis bisa bertahan meski hujan badai menghalangi. Wanita berusia 67 tahun ini tidak kenal lelah dalam berjualan demi menghasilkan pundi-pundi uang untuk mencukupi kebutuhan. Mama Ane IYB selama berjualan belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah kota maupun provinsi di tengah dana otonomi khusus yang besar dikucurkan ke Papua. Dinas Perdagangan Provinsi Papua malah menawarkannya koperasi simpan pinjam. Dirinya berharap pemerintah membantu usaha kecil orang asli Papua sehingga mampu bersaing. Saya memang sekolahkan dengan jualan roti. Karena saya punya pensiunnya, saya punya suami berpensiun, itu hanya sedikit penghasilannya. Iya, jadi saya hanya jualan roti baru saya besarkan mereka gitu kan. Jadi saya suami meninggal tuh saya yang paling kecil umurnya 3 tahun. 2002 tuh saya masih jualan pinang tapi di APO, iya. Tapi saya rasa jual pinang kurang laku, tidak bisa menghasilkan uang cepat toh. Jadi saya pindah ke roti. Sudah 3 kali pindah ini. Ini yang ketiga. Iya, pertama di Gelael, kedua di Pasar Penerangan itu, yang ketiganya di sini. Saya tidak pernah jual kemana-mana, atau cuma ikuti di mana pasar saya ikut di situ. Memang kita harapan itu begitu, harus membantu yang kita menjual gitu ya. Tapi belum tidak bantu, cuma melalui koperasi saja. Koperasi itu kan namanya simpan pinjam ya. Nah, jadi dong bantu, kita kembalikan. Untuk bantuan cuma-cuma tidak ada. Modal tidak ada, modal sendiri. Itu saja. Jadi kita memang tidak ada pemerintah yang bantu cuma-cuma. Yuliana Pigai, sesama pedagang di Pasar Mama Papua, mengatakan roti yang dijual Mama Ane enak, sehingga dirinya juga sering membeli rotinya. Mama jualan lama, terus makin enak, makin banyak, pembeli banyak. Kalau Mama punya roti, bagaimana menurut Mama? Ya, enak. Enak ya? Iya, di sampai tetangga saya beli. Roti yang dijual Mama Ane selalu masih fresh karena baru dimasak pada sore hari. Jika Anda ingin membeli roti yang murah dengan cita rasa yang enak, Anda bisa datang ke Jalan Percetakan, tepatnya di Pasar Mama Papua. Kegigihan Mama Ane dalam berjualan roti sangat patut dicontoh oleh kita semua. Sejak 2007, ia berjualan roti dan mampu menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perkuliahan. Dari sini kita bisa belajar, jika kita mempunyai niat yang besar, pasti akan ada jalan. Dari Jayapura, Papua, Rian Penai melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuan Nyambi.